tadkhulu fi fil ismi al-zahir faqat. Huruf waw dalam wawul qasam, al-qasam ini maknanya sumpah. Dia hanya masuk ke dalam isim zahir sahaja. Contohnya apa? Wallahi. Kemudian apa? Wadduha. Kemudian wasyamsi wa duhaha. Kita tengok di sini semua adalah isim zahir. Allah, duha, asyams, duha. Kalimat atau harful waw hiya tadkhulu fi fil ismi zahir faqat. Thumma al-harfu tsani wa huwa al-ba yadkhulu fil ismi zahir wal mudmar wal mudmar. Al-mithal bihayati, bihayati. Kan? Kemudian apa? Bi Muhammadin nabiyyina. Bi Muhammadin nabiyyina. Kemudian apa? Kita boleh juga menggunakan isim yang mudmar. Isim yang mudmar. Contohnya bika. Ya, alat dhamir contohnya apa? Bika. La adribanna al-kasul. Demi kamu aku betul-betul akan pukul orang-orang yang malas. Bika, demi kamu aku betul-betul akan pukul orang yang malas. Jadi harful ba dia tadkhul fil ismi az-zahir wal dhamir wal mudmar. Ya. Ketiga yaitu ta masuk ada ta saja. Yadkhulu fi ismi al-jalalah faqat. Yadkhulu fi ismi al-jalalah faqat. Oke. Contohnya apa? Tallahi. Tallahi inna asnamakum la akidanna asnamakum. Ya, dalam Al-Qur'an ya. Tallahi la akidanna asnamakum. Sebagian ada yang mengatakan dia boleh masuk ke dalam Ar-Rahman, Tar-Rahman, tapi itu dhaif dan istilahnya adalah qaul yang syadz. Ya, jadi yang betul harfu ta dia masuk ke dalam lafzul jalalah saja. Lafzul jalalah saja. Baik, inilah huruful qasam as-salasah. Al-waw wal ba wat ta. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan alamatu al-fi'li.
Kita masuk ke pembahasan alamatul fi'li. Baik, kita akan buka bukunya. Ada yang nampak baca? Hasif baca Hasif. Nah, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin was-sawfa wa ta'it ta'nits as-sakinah wal harfu. Dah cukup. Sekarang kita akan membahas tentang alamatul fi'li. Kalau semalam kita dah bahas tentang alamatul ismi. Sekarang hari ini insyaallah kita akan bahas tentang alamatul fi'li. Alamatul fi'li sebagaimana alamatul ismi juga, kalau kita tengok dalam kitab ataupun dalam Al-Qur'an, dalam kitab hadis ataupun dalam kitab-kitab Arab yang lain, kalau kita tengok dia ada alamat-alamat yang akan kita sebutkan nanti, atau kalimat tersebut boleh menerima alamat-alamat ini, maka kita boleh pastikan kalimat tersebut adalah fi'al. Ya. Jadi yang disebutkan oleh muallif dia ada empat. Nah, kita boleh tengok di sini. Yang pertama adalah qad. Yang kedua as-sin. Yang ketiga sawfa. Yang keempat ta'ut ta'nis as-sakinah. Baik, kita akan tengok kalimat qad. Dia boleh masuk dalam fi'il madhi dan dia juga boleh masuk dalam fi'il mudhari'. Perhatikan, kalimat qad dia boleh masuk dalam fi'il madhi dan dia juga boleh masuk dalam fi'il mudhari'. Kalau dia masuk dalam fi'il madhi, maka makna kalimat qad itu boleh jadi dia menjadi maknanya adalah tahqiq, yaitu menekankan atau mengkhabarkan hakikat, mengkabarkan kejadian yang sebenar, atau dia boleh jadi bermakna at-taqrib, yaitu menunjukkan sesuatu yang akan mendekat, dia lebih dekat. Kita akan beri contoh makna at-tahqiq. Dengan makna at-tahqiq kita bagi contoh. Kita bagi contoh di bawah ini. Qad dakhala al-fi'lu al-madhi wa qad yakunu at-tahqiq. Contohnya apa? Qad aflaha al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ya. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang mukmin betul-betul akan berjaya. Sesungguhnya. Nah, kalimat qad ini adalah sesungguhnya orang-orang mukmin akan memang berjaya. Itu maknanya tahqiq. Contoh dari makna at-taqrib, contoh makna takrib apa? Qad qamati as-salah. Qad qamat as-salah. Qad qamatis salah. Kalimat qad di sini bermakna
sembahyang atau sholat sebentar lagi, sekejap lagi akan didirikan. Ya, qad qamatis shalah, sholat itu sekejap lagi akan didirikan, akan dilaksanakan. Itu maknanya taqrib. Atau contoh yang lain, qad gharabat asy-syamsu. Kalau qad gharabat asy-syamsu, kita tengok dia berkata seperti itu, berkata qad gharabatis syamsu setelah tenggelam matahari atau sebelum. Kalau sebelum tenggelam matahari, kemudian dia berkata qad gharabatis syamsu, maka makna qad dalam hal ini, dalam keadaan ini, maknanya adalah at-taqrib. Tetapi kalau dia berkata qad gharabatis syamsu setelah tenggelamnya matahari, maka makna qad di sini adalah at-tahqiq. Dia menghabarkan, dia habaq bahwa matahari betul-betul dah tenggelam. Tapi kalau sebelum matahari tenggelam, maka maknanya at-taqrib. Dia nak habaq bahwa sebentar lagi matahari akan tenggelam. Ini adalah makna qad kalau dia masuk dalam fi'il madhi. Yang kedua, kalau dia masuk dalam fi'il mudhari', kalau dia masuk dalam fi'il mudhari', maka maknanya boleh jadi at-taqlil, yang kedua maknanya boleh jadi at-takfir. At-taqlil ini maksudnya apa? At-taqlil ini maksudnya adalah mengkabarkan sedikit terjadi, atau jarang, atau kadang-kadang. Jadi fi'il tersebut, perbuatan tersebut, dia sedikit sekali terjadi, ataupun kadang-kadang terjadi. Contohnya, qad yanjahu al-kasulu. Qad yanjahu al-kasulu. Kadang-kadang orang yang malas dia boleh berjaya. Kadang-kadang orang malas boleh berjaya. Tapi kalau biasanya kita akan dalam logika kita mesti akan, siapa yang rajin dia akan berjaya. Siapa rajin belajar dia akan berjaya. Tapi terkadang ada juga orang-orang yang malas, nampak dia malas, tapi dia juga boleh berjaya. Itu maksudnya at-taqlil. Qad yanjahu al-kasul. Ya. Kemudian contoh at-takfir ini adalah kebalikan daripada at-taqlil. Dia sering ataupun kerap terjadi. Contohnya qad syabi'a al-akilu. Qad yashba'u al-akilu. Qad yashba'u al-akilu. Orang yang makan biasanya selalunya dia akan kenyang. Qad yashba'u al-akilu. Orang yang makan biasanya atau selalunya dia akan kenyang. Jadi inilah perbezaan kalimat qad ketika dia masuk dalam fi'il madhi dan ketika dia masuk dalam fi'il mudhari'. Dia boleh jadi, kalau dalam fi'il madhi dia boleh bermakna tahqiq ataupun taqrib. Kalau dalam fi'il mudhari' dia boleh bermakna taqlil ataupun takfir. Baik. Ini adalah contoh yang pertama ataupun alamat yang pertama. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Qur'an ataupun dalam kitab-kitab manapun yang berbahasa Arab, kalau ada qad setelah itu ada kalimat,
maka kita boleh pastikan kalimat tersebut adalah fi'al. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sin wa saufa. As-sin wa saufa. As-sin wa saufa ma'nahuma at-tanfis. At-tanfis lil istiqbal. Maksudnya apa? Dia memang akan buat. Dia nak buat. Kalimat nak ini, kalimat nak itu dalam bahasa Arab boleh kita pakai sin, sa, ataupun boleh kita pakai saufa. Sin atau saufa. Itu maknanya tanfis. Kita nak. Nah, nak itu mahu, boleh kita pakai sin ataupun saufa. Tetapi apa yang membezakan antara sin dengan saufa? Kalau sin, dia lebih sedikit memakan masa. Ya, dia lebih sedikit memakan masa. Ya, aqallu istiqbalan. Contoh, lah ini kita dalam pukul berapa? Dalam pukul 3.25. Kemudian saya nak cakap ana sa'adhabu atau ana sa'adkhulul hammam. Ana sa'adkhulu al-hammam. Sa'adkhulu al-hammam maknanya saya nak pi bilik air itu dalam 5 minit atau 3 minit ke depan. Jadi kalau contohnya sekarang jam 3.25, maka nanti jam 3.28 saya akan pergi ke bilik air. Saya akan pergi ke tandas. Itu sin, sa'adkhulu al-hammam itu dalam 3 menit, 1 jam ataupun beberapa masa. Tetapi kalau saufa dia lebih memakan waktu yang lebih lama. Saufa itu boleh esok, boleh lusa, boleh minggu depan, boleh bulan depan, tapi saufa. Ya, insyaallah saufa ajtahidu fi hadhihi sanah. Insyaallah saufa ajtahidu fi hadhihi sanah. Insyaallah saya akan berjuang betul-betul. Saya akan belajar betul-betul untuk menghadapi exam di tahun ini. Itu saufa. Exam bila? Exam masih 2 bulan lagi, exam masih 3 bulan lagi. Itu menggunakan kalimat saufa. Tapi kalau dia memakan masa yang sedikit, kita boleh pakai sa. Ya, saufa dan sa. Sa'af'al wa saufa af'al. Macam tu lah. Maksudnya kalau yang sin ini aqallu istiqbalan, kalau ini aktsaru istiqbalan. Kemudian dua-dua ini sama ada sin dan saufa, keduanya yadkhulani fil fi'li al-mudhari'. Ya, al-mudhari'. Sin dan saufa yadkhulani fil fi'li mudhari'. Wa huma la yadkhulani fil fi'li al-madhi. Baik. Ya, tamam. Kemudian ini sin. Sin ini, kemudian sin yang ini yang ketiga. Yang keempat, ta'ut ta'nits.
ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta'ut ta'nits as-sakinah wa hiya tadkhulu fil fi'li al-madhi faqat. Kalau ta'ut ta'nits as-sakinah dia masuk dalam fi'il madhi saja. Contohnya apa? Contohnya yaitu fi'il madhi yang fa'ilnya itu adalah apa? Fa'ilnya adalah muannas. Contoh, akalat Fatimatu ar-ruzza. Fatimah telah makan nasi, akalat. Atau kalau ini dia dipanggil apa? Jadi yang dinisbahkan ataupun yang diisnadkan fi'il ini kepada fa'ilnya itu Fatimah. Diisnadkan itu maksudnya siapa pelaku dari siapa yang buat fi'il ini, yaitu Fatimah. Ini adalah fa'il, kita panggil fa'il. Atau yang membuat fi'il ini adalah naibul fa'il. Naibul fa'il. Contohnya apa? Naibul fa'il. Contohnya ukilat al-kutubu. Ukilat al-kutubu. Buku telah dimakan. Ya, jadi memang buku telah dimakan ini bukan perkara main-main. Memang ada yang makan buku, ada, ya. Anak-anak itu makan buku. Jadi kalau kita tengok tiba-tiba buku kita udah hancur, kertas-kertas itu udah koyak semua, maka kita berkata ukilat al-kutubu. Buku-buku telah dimakan. Ya, jadi ini adalah naibul fa'il. Baik. Jadi ta'ut ta'nits as-sakinah dia memang hanya masuk dalam fi'il madhi saja. Kemudian kalau kita tengok di sini ada alamat-alamat yang dia itu khas untuk fi'il mudhari' saja seperti sin dan saufa. Ada juga yang khas untuk fi'il madhi saja seperti ta'ut ta'nits as-sakinah. Ada juga yang dia boleh masuk ke keduanya, contohnya seperti qad, itu boleh masuk dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari', tetapi dalam kitab ini, dalam kitab Ajrumiyah, beliau tidak menuliskan alamat fi'il amr. Alamat fi'il amr. Jadi kita tambahkan di sini alamatu fi'il amri apa? Ya'u al-mukhatabah. Ya. Qabuluhu ya'ul mukhatabah. Qabuluhu ya'al mukhatabah. Contohnya apa? Contohnya kalimat kum. Kum artinya berdirilah. Tapi kalau objeknya itu yang kita perintahkan untuk berdiri adalah muannats, maka dia menjadi qumi. Nah, jadi ada ya'u al-mukhatabah. Kemudian contohnya yang lain, uktub. Maka dia menjadi uktubi. Nah, dia ada ya'u al-mukhatabah. Ya. Ini adalah 5 alamat dari fi'il. Jadi kalau kita nampak ataupun terjumpa dalam kitab yang berbahasa Arab,
ada salah satu daripada 5 alamat fi'il 5 alamat ini, ataupun kita tengok ada kalimat yang boleh masuk 5 alamat ini ataupun salah satunya, maka kita boleh pastikan kalimat tersebut adalah fi'il. Ya. Jadi fi'il boleh enggak fi'il dia dimasukkan alif lam, al yaf'al ataupun al ya'kulu? Tak boleh, sebab alif lam merupakan tanda dari ism. Boleh enggak fi'il kita masukkan harful khafdi ataupun harful jar? Contohnya min ya'kulu atau min yashrabu, ila yadhhabu. Tak boleh, sebab huruful khafdi dia merupakan alamatun min alamatil ismi, merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda ism. Demikian juga boleh tak ism kalau dia masuk qad? Contohnya qad Muhammadun dhahaba ilal madrasah. Qad Muhammadun tak boleh, sebab qad merupakan alamatun min alamati al-fi'li wa hakadha, ya. Jadi tanda-tanda fi'il tak boleh masuk ke dalam isim, tanda-tanda isim tak boleh masuk ke dalam fi'il. Yang selanjutnya adalah alamatu al-harfi. Ini adalah jenis kalimat yang ketiga. Alamatu al-harfi. Nah, baik, Hasif baca lagi. wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Baik. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf alamatul harfi dia itu adalah tidak terima alamatul ismi, dan juga dia tidak terima alamatul fi'li. Jadi kalau harfi ini senang aja, dia alamat fi'il dia tak terima, alamat isim dia juga tidak terima. Contoh, kita ambil harfu itu apa saja? Man. Ya, ada man, kemudian ada ila, kemudian ada ka, kemudian ada mundu, ala. Nah, contohlah. Jadi kita tak boleh masukkan alamatul ismi. Contohnya al-man, tak boleh. Atau apa? Qad ila, ini ada dimasukkan alamatul fi'li, tak boleh juga. Kemudian apa? Fika saya sering nampak, Ustaz. Saya selalu nampak dalam Al-Qur'an ataupun dalam ni, itu ka di situ bukan ka ja, bukan kaf yang merupakan harfu jar, tetapi di situ merupakan dhamir. Ya, fika astagir ataupun fika apalagi, itu biasa, memang selalu kita akan nampak dalam kitab Arab ataupun dalam kitab Al-Qur'an. Tetapi ka di sini bukan ka al-jar, bukan ka full jar. Ya, kalau ka full jar itu yang bermakna at-tashbih. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Jadi kaf ini dia tidak boleh dimasukkan harful khafdi sebelumnya. Contohnya juga saufa, mundu, ini juga tak boleh. Atau yang terakhir apa? Sa'ala, tak boleh juga. Jadi semua contoh-contoh yang di sini dia tidak boleh. Sebab apa? Sebab alamatul harfi itu apa? Dia senang aja, dia tak terima alamatul ismi, dan juga dia tidak terima alamatul al-fi'li. Baik. Kita sudah membahas tentang anwa'ul kalam beserta
alamatu al-kalimat, ya, alamatul ismi wa alamatul fi'li wa alamatul harfi. Insyaallah sekarang kita akan masuk ke pembahasan al-i'rab. Ya, al-i'rab. Baik, Hasif tolong baca. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Ya, baik. Di sini muallif sudah memberikan ta'rif tentang al-i'rab. Ya, ta'rifuhu huwa taghyiru, kita tulis di sini awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilah alaiha lafzan atau taqdiran. Nah, taghyiru awakhiril kalimah, berubahnya atau tergantinya atau berubahnya awakhiril kalim, akhir dari sebuah kalimat, liikhtilafil awamil, disebabkan perbezaan awamil. Ini adalah kita boleh artikan sebagai faktor. Ya, faktor itu ataupun sebab lah. Ya, tapi dalam bahasa ininya faktor, ya. Faktor al-awamil ad-dakhilah 'alaiha lafzan aw takdiran, yang masuk ke dalam kalimat tersebut, nanti i'rabnya itu secara lafaz atau secara takdir. Insyaallah kita akan bahas nanti. Baik. Kita akan bagi yang menjadi objek dalam i'rab itu ada dua. Yang menjadi objek dalam i'rab ada dua. Apa saja? Yang pertama adalah ism. Yang kedua al-fi'lu al-mudhari'. Jadi kalau dari kalimat tadi yang kita ingatkan, kalimat itu ada berapa? Ada 3. Ism, fi'al, dan harf. Ism dia tidak terbahagi, tetapi fi'al dia ada macam-macam jenis. Ada fi'al madhi, ada fi'al mudhari', ada fi'al amr. Maka yang dari 3 jenis kalimat ini yang termasuk dalam kategori mu'rab adalah ism dan fi'il mudhari' sahaja. Fi'il mudhari' sahaja. Baik. Kenapa demikian? Kita akan tulis nanti anwa'ul i'rab itu ada apa saja. Ada, kalau untuk ism dia boleh apa? Dia boleh ar-raf'u, kemudian dia boleh an-nasbu, dia boleh al-khafdu atau al-jar. Sedangkan kalau fi'il mudhari' dia boleh ar-raf'u, dia boleh an-nasbu, dan dia boleh al-jazmu. Ya.
Ini alamat-alamat raf'i nanti kita akan bahas. Alamatul raf'i apa saja, alamatul nasbi apa saja, alamatul khafdi apa saja, alamatul jazmi apa saja. Nanti ada tanda-tandanya. Kemudian kita akan membahas tentang ta'rifnya. Di sini tadi kita sudah bahas bahwasanya perubahan awakhirul kalimi, akhir dari sebuah kalimat, likhtilafil awamil, disebabkan perbezaan faktor ad-dakhilah yang masuk kepada kalimat tersebut, baik secara lafaz atau takdir. Baik. Yang dimaksud dengan taghyiru awakhiril kalim, kita bagi contoh. Ya. Kita ambil satu kalimat, contoh kalimat. Contohnya apa? Contohnya kalimat Muhammadun. Muhammadun ini kalimat. Dia masuk ke dalam kategori apa? Hah? Isim. Oke, baik. Muhammad termasuk dalam kategori isim. Kemudian apa yang dimaksud dengan awakhir kalim? Apa yang dimaksud dengan awakhir kalim? Baris noleh. Baris, ya, baris. Jadi kalau kita tengok secara zahirnya taghyiru awakhiril kalim, kalau kita ataupun kita maksudkan, kita artikan di sini taghyiru awakhiril kalim maksudnya adalah ya, maksudnya adalah huruf terakhir daripada sebuah kalimat. Tetapi memang yang sudah maklum bahwasanya yang diubah ataupun yang berubah dalam i'rab ini adalah barisnya. Kita panggil taghyiru hal. Taghyiru hal awakhiril kalim. Jadi keadaan akhir dari sebuah kalimat. Keadaannya itu apakah dia marfu' atau dia mansub atau dia makhfud, majrur ataupun dia majzum. Muhammadun zahibun. Muhammadun zahibun. Atau kita panggil apa? Kita nak tengok di sini Muhammadun. Yang pertama apa? Hadara. Muhammadun. Di sini Muhammadun keadaannya adalah halnya dia itu marfu'. Ya. Marfu'. Kenapa dia marfu'? Karena ada amil atau ada faktor yang menjadikan dia marfu'. Ada faktor, ada sebab yang menjadikan dia marfu'. Apa faktor tersebut? Yaitu fi'al ini. Hadara, telah hadir Muhammad. Di sini Muhammad sebagai fa'il. Maka dia itu menjadi raf'u yaqtadi hazal amil yaqtadi raf'al fa'iliyah, menjadikan marfu' fa'il. Ya, marfu' fa'il. Karena Muhammad di sini menjadi fa'il, maka dia menjadi marfu'. Itu yang pertama. Lain lagi kalau kita nak cakap apa? Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Di sini dia menjadi mansub. Ya, mansub. Kenapa dia mansub? Karena ada amil, ada faktor ataupun ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya Muhammad di sini menjadi maf'ul. Di sini ada fa'il, di sini ada fi'il, kemudian di sini ada fa'il. Ya, ini fa'ilnya.
kemudian Muhammad menjadi maf'ul, maka dia menjadi nasbu al-maf'uliyah. Dia dinasabkan karena statusnya dia sebagai maf'ul. Kemudian yang ketiga, ada contoh apa? Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Saya melintas depan Muhammad. Dia menjadi apa? Majrur. Ya, majrur. Kenapa majrur? Karena ada amil, ada faktornya. Apa faktornya? Yaitu ada harful jar di sini. Ya, ada harful jar yaitu ba ataupun harful khafdi. Inilah yang dinamakan dengan i'rab, mu'rab. Ya, namanya mu'rab. Tapi ini dalam kategori apa? Dalam kategori ism. Baik. Kita akan tengok yang dalam kategori apa? Dalam kategori fi'al mudhari'. Contohnya yazhabu Marwan. Yadhabu Marwan. Yadhabu Marwan. Kalimat yadhab dia statusnya apa? Marfu'. Kenapa marfu'? Kalau dalam i'rab itu apa? Li tajarrudihi. Li tajarrudihi anil nasib wa al-jazim. Karena dia terbebas, li tajarrudihi terbebas daripada nasib dan juga jazim, daripada faktor yang boleh menjadikan dia mansub ataupun faktor-faktor yang boleh menjadikan dia majzum. Ya. Karena dia terbebas li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Kemudian contoh yang kedua, lan yadhhaba Marwan. Lan yadhhaba Marwan. Lan yadhhaba Marwanu, dia apa hukumnya? Hukumnya adalah mansub. Sebab apa? Lina sibin. Mansubun lina sibin. Ma huwa an-nasib hada wa huwa harfun nasab, yaitu lan. Wa huwa lan. Baik. Kemudian selanjutnya ada, coba kita akan ini tulis lam yadhhab Marwanu. Kalau lan yadhhaba Marwanu artinya Marwan dia tak akan pergi. Lan yadhhaba Marwanu min hadzal bait. Marwan tak akan pergi dari rumah ini. Kalau lam yadhhab Marwan, dia belum pergi, dia tak pergi lagi. Lam yadhhab Marwanu. Maka ini apa hukumnya? Majzumun bijazimin wa huwa lam, yaitu harful lam. Ya. Maka inilah bentuk-bentuk i'rab. Dia ada rafa', ada nasab, ada jar, ada jazm. Kalau jar dia khusus kepada ism, kalau jazm dia khusus kepada fi'il. Ya. Ini semua adalah untuk fi'il. Baik.
Ya, inilah bentuk-bentuk i'rab. Kemudian kita akan tengok di sini. Nah, sedikit lagi, apa maksud daripada lafzan wa taqdiran? Nah, apa maksud daripada lafzan dan wa taqdiran? Yang dimaksud, jadi i'rab itu terbagi menjadi dua. Al-i'rabu, ada yang dia itu adalah lafzi, ada yang taqdiri. Ada yang taqdiri, ya. Jadi nanti kita akan masuk dalam 5 menit lagi, kita masuk ke apa namanya, ke link yang kedua. Kita akan rehat dulu 5 menit. Selepas itu nanti pukul 4 tamam, ya, pukul 4 tamam kita akan masuk kembali di link yang kedua. Baik, kita akan tutup dulu 5 menit. Siapa yang nak pi tandah kah ataupun nak minum air kah, silakan. Nanti kita masuk ke link yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.